Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita lanjutkan pada halaman 100 poin 113. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa jami'u ma wasaftu laka fi hadal kitab fahuwa anillahi ta'ala wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi wa anit tabi'in wa anil qarni tsalits ilal qarni rabi'. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, dan semua yang aku telah sebutkan untukmu di dalam kitab ini, kitab Syarhus Sunnah, itu bersumber dari Allah, dari Rasulnya, dari para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, dari para tabi'in, dan dari generasi ketiga tabi'ut tabi'in sampai generasi keempat. Fattaqillah ya Abdullah, bertakwalah kepada Allah wahai hamba Allah, wa alaika bitasdiqi wa taslimi wa tafwidi wa ridha lima fi hadal kitab. Wajib bagimu untuk membenarkan, untuk tunduk patuh, menyerah dan meridai apa yang ada dalam kitab ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Dalam ucapan atau tentang ucapan Imam Barbahari di sini, para ulama atau masyayikh yang mensyarah, yang menjelaskan kitab Syarhus Sunnah, ada sedikit perbedaan pendapat tentang ucapan Imam Barbahari di sini. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya, kalau kita mau sebutkan, yang pro, yang mendukung ucapan ini, yang membenarkan ucapan ini, di antaranya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam syarah beliau yang sudah tertulis. Demikian pula Syekh Shalih As-Suhaimi hafidhahumullah ta'ala dalam syarah beliau wallahu alam yang masih berupa audio atau ada di YouTube, ya. Mereka berdua mendukung, membenarkan ucapan Imam Barbahari di sini.
bahwasanya apa yang diucapkan oleh Imam Barbahari di sini benar. Bahwasanya secara umum, secara global, apa yang beliau sampaikan dalam kitab ini hanyalah berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para salafus soleh, para sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in dan yang setelah mereka. Imam Barbahari tidak mengarang akidah baru. Ya, beliau hanya mengikut apa yang telah diajarkan oleh Allah Rasul dan para salafus soleh. Namun ada sebagian para masyayikh yang mensyarah kitab Syarh Sunnah seperti Imam atau Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam kitab beliau Irsyadus Sari. Beliau kontra dengan ucapan Imam Barbahari di sini, menganggap ini terlalu berlebih-lebihan. Ya, kita mau baca sedikit ucapan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dalam kitab beliau Irsyadus Sari. Pada poin tadi yang kita telah baca, beliau mengatakan rahimallahu asy-syekh, semoga Allah merahmati asy-syekh yaitu Imam Al-Barbahari, wa ghafarali walahu, dan semoga Allah mengampuniku dan mengampuni beliau, walikuli qari'in qara'a kitabahu, dan semoga Allah juga mengampuni yang membaca kitab ini. Inna hadhihi mubalaghatun yaghfirullahu lil muallif fiha. Ini terlalu berlebihan, kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Semoga Allah mengampuni beliau. Fa innallaha lam yujib al-iman bi kitabin ay bi kulli ma fi dzalikal kitab illa kitabahu subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak mewajibkan untuk kita mengimani kitab apa saja kecuali Al-Qur'anul Karim. Ini pendapat dari Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Artinya kurang setuju dengan redaksi ucapan Imam Barbahari tadi. Namun Syekh Shalih bin Fauzan membantah ucapan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi tadi. Beliau mengatakan ini di halaman 296 tentang syarah ucapan Imam Barbahari tadi, tentang ucapan beliau dan meridhai kitab atau meridhai apa yang ada dalam kitab ini. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, mimma huwa min usuli ahli sunnati wal jamaah. Yaitu ridha dengan apa yang ada dalam kitab Syarh Sunnah, kata Syekh Shalih bin Fauzan, yaitu maksud Imam Barbahari meridhai prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah yang ada dalam kitab ini. Walaysa hada madhan wa tazkiyatan li kitabi. Ini bukan mensucikan atau bentuk mensucikan kitab beliau tersebut. Kama yadhunnu ba'du syurrah, sebagaimana yang dikira oleh sebagian pensarah kitab ini. Ya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, wallahu ta'ala alam, ada ulama masyayikh yang memahami ucapan Imam Barbahari tadi secara tersurat. Dohirnya kurang pas, kurang tepat, terlalu berlebih-lebihan. Ya, seperti ucapan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi, bahwasanya tidak ada kitab yang sempurna kecuali Al-Qur'anul Karim. Ya. Adapun Syekh Shalih bin Fauzan ataupun juga Syekh Shalih As-Suhaimi melihat ucapan Imam Barbahari tersebut secara tersirat. Dalam artian yang dimaksud oleh Imam Barbahari adalah apa yang terkandung dari kitab Syarh Sunnah dari masalah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disepakati oleh ulama as-salaf. Bukan berarti Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan semua yang di kitabnya ini benar semuanya, tidak. Namun yang beliau maksud secara tersirat bahwasanya apa yang ada dari kitab ini dari pembahasan usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu yang wajib untuk apa? Dipegang erat, diimani, dibenarkan dan diridhoi. Ya. Kata Syekh Shalih bin Fauzan juga di awal pembahasan ucapan tadi, beliau mengatakan wa jami'u ma wasaftu laka fi hadzal kitab fa huwa anillah. Imam Barbahari tadi mengatakan
semua yang aku sebutkan untukmu dalam kitab ini itu semuanya dari Allah. Maksudnya, jami'u ma dzukira fi hadzal kitab min usulil i'tiqad. Maksud beliau yaitu semua yang disebutkan dalam kitab ini dari pembahasan prinsip-prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah fa innahu ma'khudun minal kitab wa sunnah. Itu semuanya diambil berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa ma'atal mu'allif bisyai'in min indi rahimallah. Beliau tidak mengarang-arang hal yang baru dalam masalah prinsip akidah ini. Bal bimakan alai salafu hadil ummah. Namun beliau hanya mengikut saja apa yang diajarkan oleh para salafu as-salih. Wala ahdatha qawlan min indihi. Beliau tidak mengarang ucapan baru dari pikiran beliau sendiri. Ya, ini sekali lagi wallahu alam yang benar dari penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, dan juga disampaikan oleh Syekh Shalih As-Suhaimi dalam syarah beliau terhadap ucapan ini. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, memang yang harus kita yakini sebagaimana kata ulama secara umum, ya'ballahu an yutimma ila kitabahu. Allah enggan menyempurnakan kitab apapun kecuali kitabahu, kitabnya Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini kaidah umum, secara umum kata para ulama, tidak ada buku apapun yang sempurna kecuali Al-Qur'anul Karim. Maka yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari di sini, apa yang beliau sebutkan dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antaranya masalah arkanul iman yang 6. Di antaranya masalah kewajiban ittiba'us sunnah, meninggalkan bid'ah, meninggalkan ahlil bid'ah, membantah ahlil bid'ah. Ini termasuk usul i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang harus diterima dan harus diyakini dan harus diridhoi. Ya, wajib dipegang erat. Demikian pula masalah haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Bahkan beliau mengatakan yang kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, baik berupa lisan ataupun secara langsung militer, maka dia pengikut kelompok Khawarij. Ini semuanya adalah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Wajib untuk kita apa? Meyakininya, mengimaninya, dan berpegang teguh dengannya. Ini yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Sekali lagi kata beliau, semua yang aku sebutkan untukmu dalam kitab ini, yaitu dari masalah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu bersumber dari Allah, dari Rasulnya, dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan imam-imam setelahnya. Ini yang kita sampaikan kepada kaum muslimin, dakwah salafiyah. Itu hanya sekedar meneruskan tongkat estafet para salafus saleh. Akidah dakwah salafiyah tidak mengarang-arang yang baru. Itu semuanya hanya sekali lagi meneruskan, melanjutkan, menyampaikan apa yang disebutkan oleh para ulama as-salafus saleh. Ya, makanya kita ketika mengajar kitab akidah, kita hanya mengajar kitab-kitab para ulama-ulama as-salaf Ahlussunnah wal Jamaah, mulai dari kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, kitab Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, ya, akidahnya Imam Abu Hanifah Al-Fiqhul Akbar, akidah Ibnu Abi Zaid Al-Qirawani, akidahnya Imam Bukhari, Sufyan Ats-Tsauri, dan seterusnya. Kita hanya sekali lagi menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para ulama as-salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Dan inilah juga disampaikan Imam Al-Barbahari di sini. Ya, secara umum apa yang ada dalam kitab ini itulah akidah salafus saleh yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan masalah akidah ini tidak ada khilaf, atau kalau lebih detailnya lagi dikatakan usulul akidah, prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak ada perbedaan di antara para imam-imam, ulama-ulama Ahlussunnah, ulama-ulama as-salaf. Ya, seperti yang diucapkan oleh Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani, seperti yang dinukil oleh murid beliau Imam Al-Asbahani dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah.
Imam Abu Mudhaffar As-Sam'ani mengatakan wa mimma yadullu ala anna ahlul hadis hum ahlul haqqi annaka law tala'ta kutubahum al-musannafa fil aqidah ma ikhtilafi buldanihim wa azmanihim wajadtahu ala watiratin wahidah. Di antara yang menunjukkan bahwasannya ahlul hadis, ahlus sunnah, al-firqatun najiyah, dakwah salafiyah itu di atas kebenaran, Anda seandainya mau meneliti kitab-kitab mereka tentang masalah akidah, meskipun penulisnya berbeda, zamannya berbeda, tempatnya, engkau akan mendapati akidah mereka satu manhaj, satu kesatuan. Tidak ada khilaf. Ini sekali lagi yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari. Beliau hanya menyampaikan apa kata Allah, kata Rasul, kata para salafus saleh, dan itu yang juga disampaikan oleh para ulama-ulama al-sunnah yang lain, maka akidah mereka satu, tidak berbeda-beda. Maka dari situlah beliau mengatakan, maka bertakwalah kepada Allah, wahai hamba Allah. Wajib bagimu untuk membenarkan, untuk menyerahkan diri, pasrah, tunduk, ridha kepada apa yang disebutkan dalam kitab ini dari masalah akidah atau prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang itu juga merupakan ijma' ulama as-salaf. Wala taktum hadal kitab ahadan min ahlil qiblah. Jangan engkau menyembunyikan kitab ini kepada seorang pun dari kaum muslimin. Ini yang sudah kita pernah sampaikan, bahwasanya ahlul ilmi, para ulama atau dai-dai dakwah salafiyah harus menyampaikan akidah salaf, tidak boleh menyembunyikan akidah yang sahihah dengan alasan untuk menyatukan umat. Jangan bicara masalah akidah, jangan membantah ahlul bidah, naudzubillah min dzalik. Ini adalah kesesatan, penyimpangan, menyimpang dari prinsip ahli sunnah wal jamaah, membantah ahli al-bidah di antaranya. Allah berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari petunjuk, dari keterangan setelah kami turunkan di dalam Al-Quran, maka mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang bisa melaknat. Ini ancaman bagi yang menyembunyikan al-aqidah as-sahihah. Di antaranya yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fa'asa yaruddullahu bi hairanan an hairatihi. Jangan engkau menyembunyikan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena bisa jadi Allah mengembalikan orang yang bingung kepada jalan yang benar. Mengembalikan orang yang tersesat kepada kebenaran setelah mengetahui, ketika mendengarkan penjelasan tentang akidah as-salaf. Dan alangkah banyaknya orang-orang yang alhamdulillah mendapatkan hidayah untuk kembali kepada al-aqidah as-sahihah. Makanya perlu juhud, ya, perjuangan yang keras dari duat al-haq, dari dai-dai yang menyuruh kepada kebenaran untuk menyampaikan akidah as-sahihah. Ya, tidak boleh malas-malasan, apalagi sampai menggembosi, apalagi sampai membubarkan kajian tauhid atau dakwah yang hak ini. Naudzubillahi min dzalik. Kata beliau, bisa jadi dengan disampaikannya akidah ini, disebarkannya akidah ini, orang yang bingung dahulunya bisa apa? Kembali kepada al-haq, kembali kepada jalan yang lurus. Au sahiba bid'atin an bid'atihi, au dhalan an dhalalatihi. Ya, bisa jadi orang yang dulunya di atas kebid'ahan, akidah yang sesat, bisa kembali kepada akidah as-salaf. Ya, meskipun kata Imam Barbahari di awal, ya, kitab ini, beliau menjelaskan ada dua kategori manusia yang jatuh ke dalam kesesatan. Kalau kita baca ulang lagi ucapan beliau, poin ke-9, halaman 62, beliau mengatakan, wa'lam annal khuruja minat tariq ala wajhain. Ketahuilah bahwasanya menyimpang dari jalan kebenaran itu ada dua macamnya.
Amma ahaduhuma farajulun qad zalla 'anit tariq wa huwa la yuridu ilal khair. Salah satunya adalah orang yang tergelincir dari kebenaran sedangkan dia tidak menginginkan kecuali kebaikan. Fala yuqtada bizallati fa innahu halik. Tidak boleh mengikutinya karena dia binasa. Wa akhar anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Adapun yang lain, orang yang menentang kebenaran, menyelisihi orang-orang salafus saleh, fahuwa dhalun mudil. Dia adalah orang sesat, menyesatkan, syaitanun marid, setan yang membangkang fi hadil ummah, di tengah umat ini, haqiqun ala man ya'rifhu an yuhadziran nasa minhu. Maka wajib bagi yang mengetahui keadaannya, kebid'ahannya, kesesatannya untuk mentahdzir manusia dari orang tersebut, wa yubayyina linnas qissatah, dan untuk dijelaskan kepada manusia kisahnya, li alla yaqa ahadun fi bid'ati fayahlik, agar yang lain tidak ikut-ikutan kebid'ahannya sehingga juga binasa. Artinya sekali lagi, yang bisa mengikuti kebenaran terkadang hanyalah orang-orang yang awam, orang-orang yang jahil, yang hanya tergelincir. Ya. Namun kalau sudah membantah kebenaran, naudzubillah min dalik, ini susah untuk kembali kepada kebenaran. Ya. Bahkan pernah suatu saat, kalau tidak salah, Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala diberitahu ada seseorang yang tobat dari kelompok Khawarij. Kata Muhammad bin Sirin, ke bid'ah mana dia lari? Dia hijrah istilahnya. Artinya terkadang ada orang yang dulunya ikut kelompok Khawarij, teroris, kemudian tobat dari terorisnya, namun bukan kepada kebenaran, kepada kesesatan yang lain. Dari bid'ah yang satu ke bid'ah yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka sekali lagi ini semuanya memotivasi kita untuk terus bersemangat menyampaikan akidah as-salaf. La'alallah yahdi bina ad-dhalin. Ya, semoga dengan itu Allah memberikan petunjuk kepada yang tersesat. Fayan juabihi, maka dia selamat ya dengan berpegang teguh dengan akidah as-salaf tersebut. Kemudian kata beliau, fattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wa alaika bil amril awal al-atik. Wajib bagimu berpegang teguh dengan ajaran Islam yang klasik, yang dahulu, yaitu ajaran Rasul dan para sahabat ar-Rasul, ajaran para salafu as-saleh. Dan ini yang dipegang erat oleh Imam Al-Barbahari, terutama sekali lagi dalam masalah usul i'tiqad tadi. Wa huwa ma wasaftu laka fi hadzal kitab. Ajaran salafus saleh itulah yang aku sebutkan bagimu dalam kitab ini. Farahimallah abadan wa rahima walidai qara'a hadzal kitab wa bathahu wa amila bi wa da'ilai wa ihtajja bihi fa innahu dinullah wa dinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati seorang hamba dan kedua orang tuanya yang membaca buku ini, ya, dan menyebarkan apa yang ada dalam kitab ini dari kebenaran, dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan dia mengamalkannya, berpegang teguh dengannya, menyeru umat kepadanya, berhujjah dengannya. Ya, semoga Allah mengabulkan doa Imam Al-Barbahari di sini dan menjadi istilahnya pahala bagi kita semuanya. Kata beliau sekali lagi, semoga Allah merahmati seorang hamba dan kedua orang tuanya yang membaca buku ini, menyebarkan buku ini, berpegang teguh dengan ajaran kebenaran yang ada di kitab ini dan menyeru kepadanya. Sesungguhnya apa yang ada dari prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah di buku ini merupakan agama Allah, ajaran dari Allah dan ajaran dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fa innahu man istahalla syai'an khilafa ma fi hadzal kitab fa innahu laisa yadinu lillahi bidinin. Barang siapa yang menghalalkan untuk menyelisihi prinsip-prinsip akidah dalam kitab ini, maka dia telah menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Entah kepada kelompok Syiah Rafidah,
kelompok Jahmiyah, kelompok Khawarij, kelompok Qadariyah, kelompok Murji'ah, dan yang semisal dengan mereka. Harus diyakini kebenaran hanya satu, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti Rasul dan para sahabat ar-Rasul SAW. Yang menyimpang dari ajaran Rasul dan para sahabat Rasul pasti tersesat. Entah kepada Syiah Rafidhah, Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, ataupun Murji'ah, dan seterusnya. Wa qarraddahu kullahu kama law anna abdan amana bi jami' ma qala Allah tabaraka wa ta'ala illa annahu syakka fi harfin faqad radda jami'a ma qala Allah ta'ala wa huwa kafirun. Kalau ada seorang manusia yang mengimani semua firman Allah, semua ajaran Allah, kecuali ragu terhadap satu huruf di dalam Al-Quran, maka dia telah menolak semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya ada seseorang mengimani semua yang ada dalam Al-Quran, kecuali misalnya nggak percaya dengan alif lam mim, atau alif lam ra, atau qaf, satu huruf qaf misalnya, nggak percaya dengan huruf qaf yang ada di awal surat qaf misalnya, maka orang itu kafir kata para ulama, ijma' ulama. Ini yang kita sampaikan pada kajian yang lalu. Sumber kekufuran, kufur besar maksudnya, itu bisa dari keyakinan, bisa dari perbuatan, bisa dari ucapan, dan bisa dari keraguan. Misalnya meragukan qaf itu bagian dari surat qaf dari surat-surat Al-Quran, atau meragukan alif dari alif lam mim dari surat Al-Baqarah misalnya. Orang itu apa? Kafir kata para ahli ulama. Wa huwa kafirun. Seolah-olah dia atau dia sama saja mengkufuri semua yang ada di dalam Al-Quran. Seperti kata para ulama, kalau orang itu mengimani semua para rasul, namun mengkufuri satu rasul, maka dia seolah-olah apa? Mengkufuri semua para rasul. Kadzabat qaumun Nuhinil mursalin. Allah berfirman, kaum Nabi Nuh mendustakan semua para rasul. Padahal pada waktu itu yang ada adalah Nabi Nuh. Namun ketika kaum Nabi Nuh mendustakan, mengkufuri Nabi Nuh, maka kata Allah mereka sama saja dengan mendustakan semua para rasul. Demikian pula di sini kata Imam Barbahari, kalau dia mengkufuri satu huruf dalam Al-Quran, maka dia sama dengan mengkufuri semua Al-Quranul Karim. Na'udzubillahi min dalik. Kama anna syahadata alla ilaha illallah la tuqbal min sahibiha illa bisidqin niyya wa ikhlasil yaqin. Kemudian Imam Barbahari menyampaikan tentang syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Bahwasanya ucapan syahadat asyhadu alla ilaha illallah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari orang-orang yang mengucapkannya dengan sidqun niyah, kejujuran niat hati, ikhlasul yakin, dengan keikhlasan dan juga keyakinan. Artinya tidak cukup hanya ucapan di lisan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Makanya sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwasanya ada orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, batal dua kalimat syahadatnya karena dia melakukan pembatal-pembatal keislaman. Wa kafaru ba'da islami, mereka kufur setelah keislaman mereka. Sebagaimana orang wudu bisa batal wudunya dengan salah satu pembatal wudu. Demikian pula orang itu tidak ada manfaatnya mengucapkan la ilaha illallah kalau dia melakukan pembatal kalimat tauhid tersebut atau pembatal keislaman. Oleh karena itulah, sebagaimana salat, kata para ulama ada syarat-syaratnya. Tidak sah salat tanpa melaksanakan syaratnya, seperti wudu, menghadap kiblat, dan seterusnya. Demikian pula dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, ada syurutnya. La ilaha illallah ada syarat-syaratnya. Dan ini yang diutarakan oleh Imam Wahab bin Munabbih rahimahullah, seperti yang dinukil oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ada seseorang yang bertanya, alaisa miftahul jannati la ilaha illallah? Kata seseorang, bukankah kunci surga itu la ilaha illallah?
Kata Wahab bin Munabbih, bala, iya benar. Walakin ma min miftahin illa walahul asnan. Namun namanya kunci pasti ada gigi-giginya. Ida ataita bimiftahin lahu asnan futiyat lakal jannah. Kalau engkau pada hari kiamat membawa kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ada gigi-giginya, dibukakan surga bagimu. Wa illa la yuftah laka. Jika tidak ada gigi-giginya, tidak akan dibukakan bagimu surga tersebut. Itu yang dimaksud oleh para ulama, gigi-gigi. La ilallah adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Dan ini juga diterangkan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala dengan menyampaikan beberapa bait-bait qasidah atau syair atau puisi. Beliau mengatakan wa bisab'ati syurutin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. La ilaha illallah itu diikat dengan 7 syaratnya. Dan itu semuanya berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kemudian beliau mengatakan fa innahu lam yantafi qailuha binutqi illa haitsu yastakmiluha. Sesungguhnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak bisa mengambil manfaat dari ucapannya tersebut kecuali dia menyempurnakan 7 syarat tersebut. Kemudian beliau membawakan 7 syarat tersebut, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu fadri ma'akul. Yang pertama ilmu, kedua keyakinan, ketiga penerimaan, keempat inqiyad tunduk patuh. Kemudian yang kelima as-sidq wal ikhlas wal mahabbah. Keikhlasan, kemudian kejujuran dan kecintaan mahabbah. Wafaqakallah lima ahabbah. Ini 7 syarat dari Allah yang harus ada pada diri seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Alhamdulillah sudah kita cantumkan juga dalam buku kita Menyelami Samudra Kalimat At-Tauhid. Intinya sekali lagi kata beliau, orang itu tidak bisa mengambil manfaat dari ucapan syahadatnya sampai dia melaksanakan syarat-syaratnya. Di sini Imam Barbahari menyebut sebagian saja. Di antaranya sidqun niyah, kejujuran niat. Jangan sampai seperti orang munafikin mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam keadaan munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila orang munafikin datang kepada Nabi Muhammad, mereka mengucapkan, aku bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah tahu engkau adalah utusannya, dan Allah bersaksi orang munafikin itu dusta, tidak jujur dalam ucapan 2 kalimat syahadat tersebut. Demikian pula harus ikhlas ketika mengucapkannya, dalam artian memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah tapi misalnya berbuat syirik kepada Allah, masih minta-minta kepada kuburan keramat wali-wali yang telah mati. Ini syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, pembatal keislaman. Ya. Ini sekali lagi harus dengan ikhlas, ya, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama ini untuk Allah dalam keadaan lurus, hunafa, lurus kepada tauhid atau di atas tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Kemudian kata beliau, kadzalika la yaqbalullahu syai'an minas sunnah fi tarki ba'din. Demikian pula Allah tidak menerima sesuatu dari sunnah kalau ditinggalkan sebagiannya. Harus sekali lagi udkhulu fi silmika fa masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Wa man taraka minas sunnati syai'an faqad taraka sunnah kullaha. Barang siapa meninggalkan dari sunnah Rasul SAW sebagiannya, maka dia telah meninggalkan sunnah Rasul keseluruhannya. Ini kalau misalnya orang itu mengatakan saya hanya mengimani hadis-hadis yang mutawatir saja, tidak mengamani yang ahad dalam masalah akidah. Ini sesat dan menyesatkan. Naudzubillah min dzalik. Namun kalau itu orang itu mengatakan saya nggak mau mengimani hadis Rasulullah SAW, bisa kafir. Naudzubillah min dzalik. Fa'alika bil qabul, wajib bagimu menerima. Qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Ini salah satu syarat la ilaha illallah, al-qabul, menerima. Ya, bukan sombong sebagaimana orang kafir musyrikin. Wada angkal mahaka walla jaja.
tinggalkan debat kusir. Jangan menentang. Jangan mendebat firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Fa innahu laisa min dinillahi fi syai'. Karena debat kusir atau membantah, mendebat qala Allah wa qala Rasul bukan termasuk ajaran agama Allah. Ya. Fa innahu laisa min dinillahi fi syai' wa zamanuka khasatan zamanasu. Yaitu utama di zamanmu ini zaman yang penuh dengan kejelekan. Sebagaimana kata Ar-Rasul SAW, la ya'ti zamanun illa waladi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman, suatu waktu, kecuali setelahnya lebih jelek daripada sebelumnya. Kalau ini diucapkan oleh Imam Barbahari yang hidup di abad 4 Hijriah. Bagaimana dengan kita sekarang? Nasallahu ta'ala as-salamata wal afiyah. Ini semuanya menjadi cambuk bagi kita untuk tetap istiqamah di atas kebenaran, di atas akidah salaf dan manhaj salaf sampai akhirat kita nanti. Ya, karena banyak syubhat, banyak ahli al-bidah dan juga banyak ahli asyubhat. Ya. Fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan poin berikutnya 114. Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, wa idza waqa'atil fitnatu falzam jawfa baitika. Kalau terjadi fitnah, nanti akan kita sampaikan apa makna fitnah di sini, maka ilzam jawfa baitika, tetap tinggallah di dalam rumahmu. Wa firra min jiwaril fitnah, menjauhlah dari fitnah tersebut. Wa iyyaka wal asabiyata, jangan engkau fanatik golongan. Wa kullu ma kana min qitalin bainal muslimin ala dunya fahuwa fitnatun. Kata Imam Barbahari, setiap peperangan di antara kaum muslimin karena urusan dunia itu namanya fitnah. Ini yang dimaksud oleh Imam Barbahari, idza waqa'atil fitnah, apabila terjadi peperangan, pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Dan nanti akan kita tambahkan apa saja yang termasuk istilahnya perang di waktu fitnah. Fattaqillah wahdahu la syarikalah, bertakwalah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wala takhruj fiha, jangan ikut-ikutan fitnah. Wala tuqatil fiha, jangan ikut-ikut berperang di waktu fitnah. Wala tahwa, wala tusyayi, wala tumail, jangan ikut-ikutan, jangan berperan dalam perang tersebut. Wala tuhibbu syai'an min umurihim, dan jangan mencintai, mengharapkan sesuatu dari perkara dunia mereka. Fa innahu yuqal, karena ada ungkapan man ahabba fi ala qaumin khairan kana aw syarran kana kaman amilahu. Barang siapa mengharapkan perbuatan seseorang yang baik maupun yang jelek, maka dia seperti orang yang mengamalkannya. Wafaqanallahu wa iyyakum limardatihi wa jannibna wa iyyakum maksiyatahu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kalian semuanya untuk meraih keridhoannya, wa jannabana, dan semoga Allah menjauhkan kita dan kalian dari kemaksiatan kepadanya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan setelah azan waktu Surabaya dan sekitarnya ini. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari ucapan Imam Barbahari tadi, yang intinya ini berkaitan dengan sabda Rasul SAW dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim. Rasul mengatakan satakunu fitanun, akan muncul berbagai macam bentuk fitnah, yaitu tadi diantaranya peperangan di antara kaum muslimin. Maka kata Rasul, al-qa'id fiha khairun minal qa'im, orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im khairun minal mashi,
yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Wal masyi khairun fiha minal as-sa'i. Yang berdiri atau yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Kemudian kata Rasul, faman wajada malja'an au ma'adan falya'ud bihi. Barang siapa yang mendapatkan tempat pelindungan untuk sembunyi, maka hendaklah dia bersembunyi ataupun dia berlindung di dalamnya. Ini yang berkaitan dengan ucapan Imam Barbahari tadi. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa sikap Ahlussunnah dikala fitnah seperti itu? Ini yang perlu kita sampaikan. Secara umum, fitnah peperangan di sini wajib dijauhi. Ini secara umum. Ya. Kemudian, apa saja bentuk fitnah atau perang di fitnah tersebut? Ini kita mau nukilkan dari ucapan atau tulisan Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizallahu ta'ala. Beliau punya buku yang bagus sekali tentang masalah ini. Judulnya Tamyiz Dzawil Fitan Baina Syarafi Al-Jihad wa Baina Syarafi Al-Fitan. Ini kalau terjemahannya, bedanya atau orang yang berakal bisa membedakan mana kemuliaan jihad dengan keekstriman fitnah. Di kitab tersebut, Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu ta'ala menyebutkan beberapa gambaran perang di waktu fitnah yang terlarang untuk kita ikut-ikutan, yang haram untuk kita masuk ke dalamnya. Apa saja bentuk perang di kala fitnah tersebut? Ini ada 12 poin kata beliau atau contohnya. Ini kita ringkas saja. Penjelasan lengkapnya ada di kitab tersebut. Tamyiz Dzawil Fitan Baina Syarafil Jihad wa Sarafi Al-Fitan. Kata beliau, ba'du suwari qitalil fitnah. Sebagian gambaran perang di kala fitnah. Yang pertama, al-khuruj ala walil amril muslim yu'addu min qitalil fitnah. Memberontak, mengkudeta pemimpin kaum muslimin, termasuk perang di kala fitnah. Artinya haram ikut memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Rasul SAW mengatakan ketika membaiat para sahabat Rasul SAW, sebagaimana kata Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, baya'na Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa athratin alaina. Kami membaiat Rasul untuk senantiasa mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dalam keadaan suka maupun tidak, dalam keadaan susah maupun senang. Dan untuk kami mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Kemudian kata Ubadah bin Samit, wa alla nunazi al-amra ahlahu. Dan kami dilarang memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin, bagaimanapun kezalimannya. Dan Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya ijma' Ahlussunnah mengharamkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Haram melengsarkan pemimpin kaum muslimin bagaimanapun kefasikan mereka. Maka kalau ada yang memberontak kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin, haram untuk kita ikut mendukung, mensupport kudeta tersebut, siapapun yang melakukannya. Sekali lagi, ini ijma' Ahlussunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah seperti yang ada dalam kitab Syarh Sunnah yang kita telah lewati. Haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Ini kita mau bacakan lagi ucapan Imam Barbahari tentang masalah ini yang harus terus diulang. Karena banyak orang-orang yang jahil terhadap masalah ini ataupun yang membuat syubhat. Kata Imam Barbahari, di sini kalau kitab ini atau cetakan ini halaman 70, poin 3
31 dan juga 34 dan seterusnya. Yang pertama kata beliau, wala yahillu li ahadin an yabita lailatan wala yara anna alai imaman baron kana aw fajiran. Tidak halal alias haram bagi seorang pun untuk dia bermalam tanpa dia berkeyakinan pemimpinnya itu adalah imam yang wajib untuk dia dengar dan taati, yang baik maupun yang jelek dari pemimpin tersebut. Harus ada baiat terhadap pemimpin kaum muslimin. Kemudian kata beliau, wa man kharaja ala imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang keluar atau mengkudeta pemimpin kaum muslimin, maka dia pengikut kelompok khawarij. Wa qad syaqqa asal muslimin, dia telah keluar dari barisan kaum muslimin. Wa khalafal athar, dan menyelisihi athar hadis-hadis Rasulullah SAW. Wa mitatu mitatan jahiliyah, kalau mati dalam keadaan jahiliyah. Kemudian beliau tekankan lagi poin 35. Wa la yahillu qitalus sultan, haram memerangi pemimpin kaum muslimin. Wal khuruju alaihim wa injaru, haram mengkudeta, memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin meskipun mereka orang yang dolim, yang curang. Ini ijma' Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini sekali lagi yang dimaksud oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala, tidak boleh ikut memberontak terhadap pemimpin kaum muslimin. Itu termasuk perang di zaman fitnah. Yang kedua, wa min suwaril fitnah an yad'u sultan bisababi tamarrudi jaishihi alaihi. Ini masih ada kaitan dengan poin yang pertama. Ini keadaannya jika pemimpin kekuasaannya sudah melemah, kemudian mau dikudeta oleh pasukannya, oleh tentaranya, atau oleh panglima pasukannya. Ini juga sama saja, tidak boleh kita mendukung tentara yang memberontak tersebut. Haram hukumnya. Ijma' Ahlussunnah wal Jamaah, dan ini yang juga Rasul telah katakan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, wa qaribun min dalik ay dha'fus sultan al-bai'a lil khalifatain fi iqlimin wahid. Kalau seandainya ada dua pemimpin yang dibaiat, ya, maka tidak boleh kita ikut mendukung yang kedua meskipun lebih baik dari sisi ibadahnya, misalnya kesolehannya daripada yang pertama. Rasul mengatakan, idza bu'i'a lil khalifatain faqtulu akhirahuma. Apabila dibaiat dua khalifah, dua pemimpin, maka bunuhlah yang kedua, yang terakhir. Yang pertama sudah ada, kemudian orang-orang membaiat pemimpin yang kedua dalam satu wilayah, maka sekali lagi haram kita mendukung yang kedua tadi. Bahkan pemimpin yang pertama berhak untuk apa? Kata Rasul, menghukum mati yang dibaiat tersebut. Idabui al-khalifatain faktul akhirahuma. Apabila dibaiat dua khalifah, maka bunuh yang kedua, kata Rasul, yang terakhir. Ya. Kemudian yang keempat, wa min suwaril fitan atau min suwaril fitnah tamarrudu riasatil hukuma ala riasatid daulah. Kalau saat ini sama juga dengan poin yang ke-1 dan kedua, adanya kudeta yang dilakukan oleh gubernur di suatu negara. Gubernur atau salah satu gubernur memberontak pemimpin kaum muslimin, presiden ataupun raja. Ini juga tidak boleh didukung, tidak boleh disupport. Ini termasuk kudeta yang terlarang, haram hukumnya. Kemudian yang kelima, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, wa minal fitnati an yaghibas sultan bimautin aw ghairihi fatakhtalifur ra'iyatuhu min ba'dihi fi tawliyati wahidin minhum. Seandainya ada pemimpin suatu negara meninggal dunia atau nggak tahu kemana, menghilang misalnya, kemudian rakyat berebutan mencalonkan yang lainnya, ya, artinya berselisih sampai mungkin naudzubillah minal berperang untuk mengangkat pemimpinnya masing-masing menjadi pemimpin negara tersebut, maka juga tidak boleh ikut-ikutan. Ini perang di zaman fitnah,
yang duduk lebih baik daripada yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang lari. Kata Imam Barbahari, apabila terjadi fitnah seperti tadi, perebutan kekuasaan di antara kaum muslimin penduduk negeri itu, maka falzam jawfa baitika, tinggallah di dalam rumahmu. Kemudian kata beliau juga, di antara gambaran bentuk perang di zaman fitnah, yaitu wa minal fitnati al musyaraka fi qitalin bainal muslimin. Bahwasanya tidak boleh ikut-ikutan dalam peperangan di antara kaum muslimin, satu kampung dengan kampung yang lain. Tidak boleh tadi ada asobiyah. Wah, ini kampung saya, harus saya bela tanpa tahu mana hak mana batil misalnya. Maka apa? Tidak boleh ikut-ikutan. Wa in ta'ifatani minal mu'minat tatalu fa aslihu bainahuma. Kata Allah, apabila kedua kelompok dari kaum mukmin berperang, maka damaikan di antara keduanya, bukan malah ikut-ikutan berperang. Ini fitnah atau perang di zaman fitnah, yang kata Imam Barbahari, idza waqatil fitnah falzam jawfa baitika. Apabila terjadi perang di zaman fitnah, maka masuklah ke dalam rumah, jangan ikut-ikutan. Yang ketujuh, wa minal fitnati qitalul mu'ahad wal musta'man min ghil muslimin. Di antara perang di zaman fitnah, kalau ada segerombolan orang memerangi orang-orang kafir mu'ahad, turis asing atau diplomat asing misalnya. Ini tidak boleh didukung sama sekali. Bahkan pemerintah harus apa? Menghukum orang-orang yang membuat terorisme tadi, membunuh, membantai turis asing meskipun mereka orang-orang kafir, karena Rasul mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedelapan, wa minal fitnati qitalu amatin nas min ghairi tamyizin baina mustahiqin wa ghairi mustahiq. Di antara perang di zaman fitnah yaitu memerangi manusia secara acak. Naudzubillah min dzalik. Mungkin ada orang yang enggak waras kemudian menyebarkan terorisme ataupun penumpahan darah, menumpahkan darah manusia tanpa hak. Maka sekali lagi tidak boleh didukung sama sekali. Kemudian yang kesembilan, wa minal fitnah al-qital bila rayatin muslimah. Di antara perang di zaman fitnah yaitu peperangan tanpa ada bendera kaum muslimin. Seperti tadi mungkin peperangan antar kampung, peperangan antar pulau dan sebagainya, tanpa tahu mana hak mana batil. Apalagi antara negara yang juga tidak tahu hak mana batilnya. Maka falzam jawfa baitika, masuklah ke dalam rumahmu, karena khawatir ikut dalam perang, sedangkan Rasul mengatakan wa qitalu kufrun, membunuh orang mukmin itu kekafiran. La zawalud dunya ahwan indallah min qatli rajulin muslimin. Hancurnya dunia dan seisinya lebih ringan di sisi Allah daripada pembunuhan seorang muslim. Naudzubillahi min dzalik. Dan kata Rasul, yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat yaitu masalah ad-dima, masalah darah. Ini kalau antara hamba dengan hamba, yang pertama kali akan ditanya masalah ad-dima. Yang ke-10, wa minal fitnah al-qital bi ghairi idnil iman. Di antara bentuk perang di zaman fitnah yaitu perang tanpa izin pemimpin kaum muslimin. Nyelonong ke negeri orang lain, ikut perang tanpa izin pemimpin kaum muslimin. Ini juga perang di zaman al-fitnah, tidak dibolehkan dalam syariat al-Islam. Rasul mengatakan innamal imam junnatun yuqatalu min wara'i. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakangnya. Yang ke-11, wa minal fitnati al-khuruj fi mudaharat au i'tisamat fi sahat au idrabat anil amal awit ta'am. Di antara bentuk fitnah terutama di akhir zaman ini yaitu ikut demonstrasi, ikut aksi mogok, makan mogok, kerja untuk menentang kebijakan pemimpin kaum muslimin. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi adalah perang di zaman al-fitan, ataupun ini adalah fitnah
yang tidak boleh kita ikut-ikutan. Apalagi Rasul telah menyampaikan wasiat ataupun petunjuk dalam rangka menasihati pemimpin kaum muslim atau cara bagaimana menasihati pemimpin kaum muslim yang benar. Man arada an yansaha lidi sultanin fala yubdi alaniyatan. Barang siapa ingin menasihati pemimpinnya dengan sesuatu nasihat, jangan di hadapan umum. Tidak boleh demonstrasi, tidak boleh mengkritik pemimpin di hadapan umum, ya, di medsos dan sebagainya. Kemudian yang ke-12, wa minal fitnah al-yaum al-qiyam bi ikhtiyalat. Dan yang ke-12 yang terakhir disampaikan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani, di antara perang di zaman fitnah yaitu adanya penculikan-penculikan. Yaitu utama di zaman waktu fitnah di Jazair, bagaimana kelompok radikal, kelompok ya Khawarij, mereka menculik muslimat di antaranya, dibawa ke ya gunung-gunung dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini semuanya diharamkan di dalam Islam, ya. Wallahu taala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk fitnah fid dunya wal akhirah. Wallahu taala alam. Apakah Presiden Muslim Indonesia termasuk dalam ulil amri? Iya. Presiden kita ada ulil amri kita, yang wajib didengar dan ditaati. Perintahnya yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dicaci maki di medsos, dikritik di medsos, ya. Yang mencaci maki pemimpin kaum muslimin, maka dia adalah pengikut Abdullah bin Saba al-Yahudi. Tidak boleh mengkudetanya, memberontaknya, haram, ya. Ya, itu yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita di atas akidah salaf, manhaj salaf sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk penyimpangan dan syubhat serta kesesatan orang-orang yang menyimpang dan yang sesat. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.